sempat bisik-bisik sama Pak Wayan tadi, kita punya murid Papua nih. Tadi ada dibilang bahwa bahwa siswa itu belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Gimana sih menurut Bapak Ibu di depan tentang kodrat alam mereka yang kita bawa ke sini? Karena saya punya asuh satu, ya walaupun mungkin dibandingkan dengan punya anak asuh dari ibu-ibu yang seangkatan dengannya memang bimbingan gitu, tapi saya merasa saya juga beberapa kali memanggil dia karena ada keluhan dari teman-teman guru gitu, ibu kerjakan ini begini dan seterusnya. Saya berusaha manggil karena jurusan juga sama, yaitu akuntansi, jadi saya juga berusaha membimbing gitu, tapi ya masih menurut saya lebih susah saya membimbing secara pribadi juga dibanding dengan satu kelas yang biasa gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ros. Ini waktu juga pertanyaan berkualitas. Betul. Ini benar sekali nih apa yang dikatakan Bu Ros itu, karena kita memang ada kasus itu, memang ada di sekolah. Nah, mungkin jadi biar saya sarang-sarang ya jawaban dikit Pak Eca sampun ini nabi itu jawab mungkin. Cek. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang luar biasa untuk kolaborasinya hari ini ya. Seperti Bu Deni bilang, akan selalu ada kolaborasi dan akan selalu ada misi. Oke, karena tadi Bu Deni di awal sempat sampaikan, kenapa saya harus selalu bersemangat? Karena memang saya ingin menjadi kepala sekolah dan saya tidak mau munafik ya. Karena apa? Saya ngomong bukan di sini saja. Waktu tes wawancara dengan para profesor 2 orang pun saya bilang, apa tujuan Anda ya? Saya ingin jadi kepala sekolah. Kalau saya tamat tidak jadi kepala sekolah, saya akan jadi guru penggerak yang mangkrak, yang tidak bisa melakukan perubahan. Hanya dengan menjadi kepala sekolah kita bisa optimal melakukan sebuah perubahan kolaborasi. Kalau saya kemarin sudah ngomong berlima dengan kepala sekolah, Bapak Ibu silakan kasih ide, tapi kalau idenya nggak bisa jalan, mohon maaf jangan tersinggung. Itu menjadi aset yang bagus kalau didiamkan ya jadi set ya. Oke, kasusnya Bu Ros pernah saya alami ketika Bu Eka dan Bu yang pensiun siapa namanya ya? Bu Sri Handayani mencari saya, Pak Eca ini ada anak orang Papua tidak mau belajar, katanya Pak Eca keras. Bu silakan buka rekamannya, saya nggak pernah keras sama anak, apalagi saya ganti, saya nggak pernah kasih omongan keras pun saya nggak pernah. Kenapa dia tidak mau belajar bahasa Inggris? Satu, dia bilang good morning aja tidak bisa. Hanya pas masuk saya dekati, kamu cukup. Saya tidak sadari ya, yang namanya segitiga. Kamu cukup hadir saja. Dan Bapak tidak akan pernah memaksa kamu untuk bikin PowerPoint. Karena untuk menghidupkan laptop aja kamu susah. Bukan Bapak menghina, karena kondisi kodrat alam kamu di sana itulah yang terjadi. Kodrat alam itu kemampuan hakiki yang dia miliki. Jadi seperti Bu Ros, kenapa pusing? Karena Bu Ros punya menyeragamkan kemampuan tujuan pembelajaran yang Ibu Ros punya sama Pak itu tidak bisa. Makanya saya setiap ada seminar saya selalu kuat-kuat. Karena kurikulum merdeka dengan investasi CDP ini jauh panggang dari api. Kita disuruh mendidik anak mengkodratkan sesuai dengan kodratnya. Tetapi di kurikulum itu bukan sesuai kodrat. Di kurikulum itu adalah pendidikan yang menghadirkan manusia. Sementara di ajar dewanta adalah pengajaran yang memanusiakan manusia. Ajarilah mereka sesuai dengan kodratnya, seperti Pak Adi tadi bilang. Kita ini dianugerakan seorang petani, sementara murid adalah jagung. Jagung ya harus bertumbuh menjadi jagung. Tapi kenyataannya di kurikulum, jagung disuruh berbuah pukul, berbuah jagung, berbuah ini, berbuah itu. Itulah yang salah konsepnya. Mudah-mudahan saya diangkat jadi menteri pendidikan akan santai. Dan tidak ada ulangan umum, ulangan PTS. Cukup Bapak Ibu, saya kasih kemerdekaan untuk memberikan penilaian. Itu ya, terima kasih. Oke, Pak Adi silakan. Jangan mimpi setinggi mungkin, jangan mimpi jadi kepala sekolah, nggak ada apa aja. Yang record soalnya ini karena menjadi dokumentasi, tapi dalam artian kita di depan ini bukan acting ini, dalam artian bukan pengambilan skill untuk kita jadikan formalitas, tidak. Ini disebut dengan aksi nyata. Bapak Ibu lah yang menilai kami
kami tidak berkualitas ataupun tidak unggul ataupun mungkin ada peluang untuk unggul ataupun yang lain-lain. Tapi proses niki dalam artian kegiatan kita di diri penggerak adalah di awal seperti materi tiang yang kecepok buat tiang gitu ya, adalah membangun memang lingkungan positif. Kita seperti Bapak Ibu mungkin bisa refleksi diri, mumpung tidak ada Bapak Kepala Sekolah yang record niki benar bahwa kita selama 10 tahun terakhir itu memang tidak punya peluang untuk mengambil keputusan sendiri. Kita tidak punya potensi untuk belajar mengambil keputusan sendiri. Betul kan Pak Bagus? Karena beliau biasanya yang paling vokal dulu setahu dia. Beliau adalah suhu dia. Jadi guru-guru kalau mau namanya terkait dalam pembelajaran kolaborasi harus mau mengungkapkan pendapat. Tapi di sekolah ini peluang untuk mengungkapkan pendapat tidak ada ruang. Sekolah yang baik, lingkungan yang baik harusnya menerima peluang, menerima masukan dari segala arah. Itu yang dipelajari di guru penggerak. Ada namanya prakarsa perubahan. Sebuah prakarsa perubahan dimulai dari menggali dari semua elemen. Kegagalan seseorang bukan menjadi aib. Saya pernah dengar kepala sekolah kita bersabda, semasa saya menjabat di sini, saya tidak akan bikin bazar. Saya tahu dulu pelaksana bazar adalah Pak Sweden. Tapi bukan serta-merta kegagalan itu kita jadikan momok untuk menutup semua potensi yang ada. Padahal kita adalah sekolah bisnis manajemen. Peluang potensi bagi pemasaran berekspresi di dalam bazar. Kan begitu Bu Eka ya? Jadi itu yang tidak boleh ada di dalam sebuah Merdeka Belajar. Mudah-mudahan lanjut 2024 Pak Menteri. Kalau enggak kita akan balik lagi, nggak tahu juga. Maksudnya kita tetap dalam artian yang sebagai staf manajemen pasti akan mensupport apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah dan kami semua. Tapi kan kita boleh mengkritisi ya untuk hal yang lebih baik. Inti dari kolaborasi adalah kita bersama-sama membangun. Teman-teman yang menyuarakan adalah tim pengembang. Tapi sebenarnya suara-suara itu muncul dari bawah. Apa yang kami kembangkan harusnya muncul dari bawah, bukan ide semata-mata 20 tim pengembang. Sehingga teman-teman di guru tidak apresiasinya atau ide-idenya tidak tersalurkan. Itu sebenarnya tidak bagus, itu tidak diperbolehkan di dalam materi guru penggerak yang disebut dengan menggali potensi positif. Oke, itu sekilas buat kita biar apa sih refleksi awal yang dalam artian kita ajak teman-teman untuk bangun. Jadi kita tertidur ini selama 10 tahun, kita tertidur bobo aneh. Terserah Bapak Ibu sadar atau tidak. Saya bukan provokator, tapi memang seperti itu. Pak Bagus yang tahu persis juga. Cuma kita doakan Pak Ya nanti biar jadi capsek di sini. dan bukan, tidak hubungannya ke sana. Yang satu malam pun tidak pernah bermimpi untuk jadi kepala sekolah. Sekarang harus bermimpi. Karena potensi saya beda. Potensi saya adalah memang mengirimkan sesuatu apa yang saya bisa gagas, apa yang saya bisa create sampai berhasil. Mungkin hanya sebatas teknis yang di PKJ dan yang di teknis yang lain-lain. Jadi saya bukan orang manajemen karena saya sebenarnya adalah orang kritisi, senang mengkritisi, tapi kemampuan saya waktu saya tidak cukup untuk hal itu. Oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Tadi karena kita ngomongin tentang membangun lingkungan positif yang seperti yang saya sampaikan. Jadi kita harus sadar bahwa lingkungan kita memang sudah bagus, tapi untuk memajukan ke depan kita perlu suasana lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu dibangun dari teman-teman sendiri. Lingkungan positif bisa tampil jika teman-teman merasa bahwa teman-teman ada pada lingkungan negatif. Jadi kita tidak akan bisa mengukur ketinggian sesuatu kalau tidak pernah tahu kedalaman sesuatu. Itu intinya.
Bapak Ibu tidak akan tahu pernah namanya positif kalau Bapak Ibu tidak tahu negatif. Sekarang kita pada posisi yang gimana? Kan gitu dulu. Karena saya sambungkan dengan materi saya dengan disiplin positif. Disiplin yang sudah kita buat untuk anak-anak, teman-teman berlomba-lomba mesut anak-anak, itu juga yang saya lakukan di awal. Tapi saya terkadang, saya sama sekali belum pernah ngisi, walaupun saya ikut penggagasnya buku saku digital. Saya cenderung melihat anak-anak, saya deketin, saya ajak ngobrol. Walaupun saya foto, dia itu hanya sebagai penyampaian ke teman-teman saya. Saya tidak pernah isi. Itu saya sadari karena saya memang pernah terlibat di dalam disebut dengan PNK, Pendidikan Nilai-Nilai Kemanusiaan. Jadi Human Value Education itu sangat penting kita membangkitkan anak-anak menyadari dulu kesalahan dia sebelum kita bilang dia salah. Seperti itu. Terus untuk pelajaran kolaborasi, mudah-mudahan dengan kegiatan ini teman-teman bisa membangkitkan lagi kegiatan LMS-nya, bagaimana menata LMS-nya biar rapi gitu guys. Yang juga mau mencari template yang betul-betul rapi, yang belum bisa ngedetek LMS yang dipakai oleh CGP ini, template-nya dan plugin-pluginnya apa aja, tapi saya